banyak, anak kita yang banyak, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kelak di akhirat harta kita, anak kita la yanfa'u, tidak akan memberikan pertolongan, tidak akan menyelamatkan kita illa kecuali man orang atallah, ketika datang kepada Allah biqalbin salim, membawa hati yang selamat, hati yang suci, hati yang bersih. Karena di akhirat yang menjamin kita keriduan dari Allah, dari amalia kita ketika kita hidup di dunia. Makanya Bapak Ibu, hijrahkan kita dari rumah ke masjid, itu hijrah Pak. Ibu-ibu dari rumah ke majelis taklim, itu pun makna hijrah. Karena hidup untuk apa lagi Pak? Ketika kita bertemu dengan tahun baru, secara syariat bertambah umur kita, secara hakikat mengurangi jatah hidup kita di dunia. Kamu tidak terasa. Dulu kita lihat anak-anak kita masih kecil, sekarang subhanallah Pak. Kita lihat tetangga, dulu masih anak-anak, sekarang udah punya anak. Karena begitulah yang namanya waktu begitu cepat Pak. Artinya introspeksi diri kita, ketika bertambah umur, yuk bertambahlah amal kebaikan kita, semangat kita beribadah. Karena manusia di dunia terbagi tiga menurut Sayyidina Ali. Ada orang yang beruntung, ada orang yang rugi, ada orang yang celaka atau bangkrut. Siapa orang beruntung? Orang yang punya prinsip dalam hidupnya. Hari ini, bulan ini, tahun ini harus lebih baik dari hari, bulan, tahun kemarin. Hari, bulan, tahun esok harus lebih baik daripada hari, bulan, tahun sekarang. Artinya bertambah umur kita, harus bertambah amal baik kita. Kenapa Bapak Ibu? Pak Bu, di akhirat Allah akan tanyakan 4 hal kepada kita. Yang pertama, Allah akan tanyakan umur kita, usia kita. Yang kedua, badan kita. Yang ketiga, ilmu kita. Yang keempat, harta kita. 4 ini Allah akan tanyakan kepada semua umat, semua hamba kelak nanti di akhirat. Yang pertama, ternyata umur Allah akan tanyakan Pak. Kenapa umur? Saya yakin kita Pak, setiap berdoa menginginkan umur kita yang panjang. Allahumma tawil umuri, Allahumma tawil umuri. Ya Allah, panjangkan umurku, panjangkan umurku. Tondoro abdi sepuh kene pajian, bayang kene panjang umur. Oh iya Pak. Dan kita pun pasti menginginkan panjang umur. Yang pertanyaannya, Bu Pak, kita minta panjang umur, ingin berapa tahun lagi kita hidup di dunia? Andai kata ibu-ibu, bapak-bapak, kurang diberi 100 tahun dari siap tak hendak? Halo? Bu, 100 tahun lagi siap Bu? Tidak. Tuh, diberi panjang tadi Bu. Oke, tilu poe deui erek. Artinya Bapak Ibu, umur itu bukan panjang dan pendeknya. Rasul mengingatkan kepada kita, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baiknya manusia orang yang panjang umurnya dan baik amalnya, dan sejelek-jelek manusia orang yang panjang umurnya akan tetapi jelek perangainya. Nu alus cek Nabi lain panjang umur tapi ngagunakeun kata eta umur. Sabab umur panjang ada juga orang mata pikasieun batur, ada juga bangko mata kedahareun orang, mending panjang juga lubang, pondok juga betok. Apa isinya Pak? Nu pentingnya isinya. Setiap umur itu sudah ada ketentuan Bapak Ibu. Bahkan konon katanya setiap umat itu umurnya tidak jauh dengan Nabi dan Rasulnya. Bu Pak, Nabi Adam berapa tahun? 930 tahun. Nabi Nuh berapa tahun? 950 tahun. Nabi Ibrahim 175 tahun. Nabi Ismail 137 tahun. Nabi Ishak 180 tahun. Nabi Musa 120 tahun. Umatnya pun tidak jauh dengan Nabi dan Rasulnya. Pertanyaannya, kita
Kita Pak, umat Nabi, saya tanya, Nabi ketika wafat berapa tahun? 63 tahun. Berarti umur kita pun tidak jauh, rata-rata sama dengan wafatnya Nabi, 60 tahun. Jadi namun ayat diulang, usianya 22 tahun, 11 bulan, 28 poin, isukan berarti. Kalau melihat usia Nabi Pak, tadi sama berapa aja? Bonus 70. Coba. Artinya sudah bonus Pak. Allah berikan bonus kepada kita. Makanya pergunakan umur tersebut untuk kebaikan kita, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu begini. Dalam satu hadis, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hasibu itu di dunia Pak. Qabla an tuhasabu itu di akhirat berlakunya. Apa hasibu? Hisablah kata Rasul. Hitunglah diri kalian. Menghitung diri kita waktu yang sudah kita pakai. Pak Bu, kita flashback nih. Jangankan 2 tahun, 1 tahun ke belakang, kalau buka memori kita tahun kemarin, kira-kira Pak, banyak apa yang kita pergunakan? Bu, Pak, kira-kira loba amal solehna, tak amal salahna. Rajin ibadahna, tak malas ibadahna. Loba nulungan jalma, tak ngomongkeun jalma. Loba dikir, tak ngadahdir. Ini pertanyaannya Pak Bu. Jangan sampai kita menjadi orang yang celaka dan rugi. Maka ketika diberikan umur, pergunakan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena umur secara lahiriah bertambah, hakikiah berkurang. Karena umur Allah sudah tentukan setiap hambanya. Maka kalau umur kita 80, hanya 70 Pak Haji, tinggal 10 tahun di alam dunia. Tahun depan 9 tahun deh, tahun depan 7 tahun deh, tahun depan genap 5, 4, 3, 2 hiji. Akhir lama, alhamdulillah keranda yang memakai. Can ayat, katanya apa tur? can loncing ya. Udah layan kira panjang umur. Mata babi itu dipasang-pasang gitu. Kalau masanya sih. Makanya Bapak Ibu, ada yang namanya manajemen waktu Bu ya. Bu, waktu itu kan tidak berubah Pak. Dari dulu 1 tahun 12 bulan, sebulan 30 hari, sehari 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Dalam manajemen waktu Bapak Ibu, 1 hari 24 dibagi 3 Bapak Ibu, berapa? 8 jam untuk usaha, 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk ibadah. Kenapa harus 8 jam agar seimbang Pak? Kita tidak usaha saja, kita tidak istirahat saja, kita tidak ibadah saja, tapi seimbang. 8 jam ibadah, 8 jam usaha, 8 jam istirahat. Kenapa seimbang? Kalau seimbang, kita akan menikmati apa yang namanya hidup. Kita bikin kopi ibu-ibu. Kenapa dikatakan mantap kopinya, enak kopinya? Karena ketika ibu membuat seimbang, gulanya seimbang, airnya seimbang, dan kopinya seimbang. Kalau seimbang, kita minum, mantap kopinya. Bagaimana kalau tidak seimbang? Cobaan ibu-ibu, gula nasa sendok, kopinya sakeler. Hidup pun Pak, usaha baik, goreng Pak. Harus ada seimbang, istirahat baik, awon. Ibadah saja jelek Pak. Harus seimbang. Cuman kan dalam 8 jam ya betul ya. 8 jam usaha. Untuk usaha saya yakin Pak, 8 jam usaha kita kuat Pak. Di sawah diisuk datang ke sore kuat. Icalan kita usaha di pasar pagi sampai sore Pak kuat. Komo lebaran marema muting di pasar Pak muting. Istirahat Pak.
harus seimbang. Apa istirahat? Tidur. Tidur harus Pak istirahat. Makanya orang yang kurang tidur, jangar mastaka, nyeri awak. Memang hari jangar mastaka nyeri awak kaya dua, hiji kurang tidur, luka dua kurang duit. Singkatan buruk. Kurang duit. Dan yang ketiga, ibadah kita harus 8 jam. Pertanyaan, usaha kita buat 8 jam, istirahat kita buat 8 jam. Apakah ibadah kita kuat 8 jam Pak Bu dalam satu hari? Wallahu a'lam. Saya tanya, Bu, 8 jam cicing di dia siap tante? Artinya bahwasanya Bapak Ibu, terpenuhi usaha kita, istri kita, tapi ibadah kita tidak. Makanya dengan Muharram ini, dengan tahun baru ini, yuk mari kita semangat untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikan momentum tahun baru ini semangat kita, tidak hanya baru tahunnya, tapi juga baru semangatnya, baru apapun dalam masalah ibadahnya, lebih kita rajinnya daripada malasnya. Maka insya Allah Bapak Ibu, hidup akan bermakna ketika kita pergunakan tahun baru ini dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja kalimat Ibu Kamu juga. yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah yang terkait khusus untuk saya pribadi, untuk para jamaah yang mengerjakan dari Allah, kesalahan dari kebodohan saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.